Jadi kami yang bertiga ini datang ke tempat Pak Jokowi, orang yang paham hukum. Jadi kami ini menjalankan RJ dan SP3 itu sudah sesuai prosedural. Ya, sudah pas. Kenapa kalian yang sesak napas? Kenapa kalian yang menganggap cacat? Kenapa kalian seret-seret Bang Egy lagi? Kenapa kalian anggap satu paket? Satu LP bukan satu paket. Ya. Oh kalian anggap oh kita berenam ini kompak satu paket. Seandainya kalian dalam penjara, apa kalian tetap akan satu paket? Apa penderitaan keluarga kalian sama dengan sekeenam-enamnya? Apa kalian bisa berenam di dalam penjara? Enggak. Apa hukum yang kalian dapati nanti sama? Enggak. Enggak akan. Tolong ya para pengacara dari tersangka beri edukasi, instrumen hukum, narasi hukum. Ya. Kemudian buatlah konstruksi hukum, jalankanlah maunya kemana. Duduk bersama, mau kemana, mau diapain. Mau lanjut, jangan cengeng. Jangan jerit-jerit kayak Tifa. Dunia, globalisasi keadilan. Aduh, malu. Satu paket kayaknya dia dengan Refli Harun kayaknya. Kenapa? Refli Harun bilang, ayo kita minta ke Mahkamah Internasional. Hello, gimana sih cara berpikir kalian? Kok hanya ijazah seperti ini yang mampu dan sanggup diselesaikan di bangsa sendiri, kok bawa bangsa lain? Ini mau apaan ini? Mau mempermalukan negara sendiri? Cukuplah diri sendiri saja dipermalukan. Jangan bawa-bawa bangsa untuk dipermalukan. Jangan mengaku atas nama negara kalian melakukan ini. Terkait kemarin beberapa waktu lalu kan di mana pihak Rosuryo kan ingin penyidiknya kasusnya tentang Jokowi itu kan dicabut ya, ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Nah, yang lucunya itu kan Refli Harun juga bilang nih kalau Rosuryo ini masih satu tim nih harusnya nih dengan Bang Egy Sujana, jadi mau nggak mau harus ikut di SP3 kan. Nah, Bunda sebagai pengacara dari Egy Sujana seperti apa menanggapi komentar Refli Harun? Bukan satu tim, satu LP. Maksud mereka nggak bisa. Ya maaf ya. Makanya mereka itu menjilat ludah sendiri. Kenapa? Ngomong sampai kapanpun tidak akan ada RJ, tidak akan ada permohonan minta maaf, tidak ada. Terus sekarang tiba-tiba minta RJ. RJ itu apaan sih? Apa yang dikatakan RJ? Untuk mencapai SP3 itu RJ-nya seperti apa? Mereka sendiri membilang kita cacat hukum. Aneh kan? Oh katanya cacat hukum karena di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Nah setelah dia pelajari, ternyata kan kita pakai kuhap baru. Terus dibilang cacat hukum untuk tidak memenuhi unsur karena tidak minta maaf, tidak buat surat pernyataan. Kemudian setelah mereka pelajari, nggak perlu juga minta maaf. Terus kok sudah menghina? Makanya kita sebelum menjalankan profesi kita sebagai advokat, kita coba dulu membuat instrumen hukum itu dengan narasi, dengan membangun konstruksinya, konstruksi hukum itu tidak pakai asumsi-asumsi. Jadi kita buat, kita pelajari, kemudian kita lakukan, kemudian kita mendapatkan hasil yang benar. Siapapun kita, seperti apapun kita, merasa sehebat apapun, kita tetap harus belajar, dan lihat terus pedoman dan petunjuk itu, ya. Jangan merasa sok hebat dan sok jagoan, menyatakan bahwa kita ini benar, langkah hukum kita benar, kita orang yang lain disalah-salahkan. Masa
SP3 Bang Egy sama DHL disalahkan, dicaci, dimaki, dihina, dibatalkan. Mereka tidak melakukan upaya hukum. Gila nggak? Kalau mereka menganggap itu tidak sah, tolonglah buktikan ketidaksahannya seperti apa. Kalau cacat hukum, coba apakah mereka prapit atau minta gelar perkara tentang SP3 Bang Egy? Kan banyak langkah hukum. Jangan hanya berkuar-kuar. Makanya mereka selalu ingin ingin membuat statement, merasa dihafal itu undang-undang KUHP, dihafal terus disampaikan di muka publik seolah-olah mereka benar. Kalau kita bilang, kalau nanti saya lihat itu seperti Roy Suryo ya, dia asal ada orang membantah dia, enggak begitu, keluarkan ini, keluarkan alat-alat peraga dia. Ini apaan? Kadang-kadang kita melihat seperti stand up komedi, ada lucu-lucunya, ya kan? Nah, tiba-tiba dia ingin mengikuti jejak Bang Egy. Dengan apa? Dengan menyampaikan mereka kan satu LP. Aduh, kan tambah malu lagi kita. Hukum itu kan siapa berbuat apa? Pribadi. Kalau dulu anak nakal melarikan diri, bapaknya ditahan, disandra dulu. Sekarang enggak. Siapa berbuat apa? Apa berbuat apa? Jadi jangan merasa satu LP itu bebas satu, bebas semua. Enggak bisa begitu. Ayo dong belajar, ayo dong buka buku, buka undang-undang, ya. Jangan asal nuduh, nuding, hina. Akhirnya kalian hina sehina-hinanya. Kalian rendahkan kita, kalian rendah serendah-rendahnya. Kenapa? Ya kenapa? Kalian salah alamat. Ingin mencoba SP3, ingin mencoba RJ, tentu untuk mencapai SP3 kalian salah langkah kan. Yang dikatakan Bang Egy maupun DHL, masa nyimpan uang harus ke bank, kalian titipkan ke Hansip. Ya saya kutip dari bahasa senior-senior saya ya. Nah, itu yang dibilang salah alamat. Dah, salah dua ya. Ada satu lagi kesalahannya apa? Kalian membuat judicial review tentang tersangkanya yang bertiga dalam penelitian ke MK. Salah lagi. Kan memalukan. Ya, mempermalukan diri. Jadi kalian udah salah tiga. Jangan salah tiga, pergi ke Solo baru tepat. Ya, kan lucu kan? Salah tiga tetap salah. Yang benernya ke Solo. Jadi artinya pergi ke MK menyampaikan bahwa seorang senior yang selama ini saya banggakan sebagai hukum tata negara, yaitu Refli Harun, turun gunung jangan sampai jatuh tapai dong, benyek gitu ya, sehingga menarasikannya mengutip dari Al-Katiri gitu kan. Terus kemudian sering sidang di MK step-stepnya nggak dipahami. Saya nggak sering ya, tapi lebih lah satu kali saya sidang di MK, saya paham dengan stepnya, sehingga narasi hukum kami tercapai pada titiknya dan saya mendapatkan putusan MK dengan baik. Kalau mau lihat datang ke kantor saya ya. Nah, kedua saya sampaikan, kalian melakukan langkah-langkah hukum, silahkan, kami gak pernah larang, bahkan kami support, tapi jangan kami direndahkan dan dihinakan. Makanya terjadi LP. Alhamdulillah malam tadi telah selesai LP dari kesaksian, ada chart kesaksian, siapa yang berada pada saat
podcast itu dibuat, udah selesai, tinggal saksi ahli. Ya, mudah-mudahan ya kepolisian memberikan keadilan, karena dampaknya sangat dahsyat bagi Bang Egy dan keluarga Bang Egy dengan narasi-narasi penghinaan semenjak dari tanggal 8 sampai tanggal 22 itu luar biasa. Bang Egy tidak lebay dan tidak cengeng karena dia melakukan, dia memahami ya, makanya dia tidak membuat LP. Tapi sudah melampaui batas, wajarlah dia buat LP. Ya, itu mungkin yang bisa saya uraikan. Oke Bu, satu lagi Bu, Ibu tadi bilang kalau mau langkah yang tepat itu pergi ke Solo, artinya temui Pak Jokowi, seperti itu? Iya, kan saya minta, saya tumpang kata ya, tumpang bahasa dari Roy Suryo, 99,9% harus datang ke Solo, ya, baru bisa RJ dan SP3, ya. Irwasum itu adalah pengawas, tepatnya dia ke Kamnek, kemana penyidikan itu dilakukan, yaitu ke pihak kepolisian. Kami kemarin di Kamnek 5, kami minta orang Kamnek 5, siapapun itu. Nah kalau kalian di Kamnek 1, minta ke orang Kamnek 1, nanti dia proses, supaya nggak bertepuk sebelah tangan, supaya prosesnya benar dan baik. Biar kepolisian yang datang ke, yang menghubungi pihak Pak Jokowi. Namun saya mendengar dari beberapa statement dari beberapa orang yang orang dekatnya Pak Jokowi nggak mau semuanya di RJ karena dia butuh kepastian hukum tentang ijazah itu. Dia tetap kekeh mau perkara ini disidangkan. Oke, Bun, yang menarik Roy Suryo itu minta kasusnya itu di stop tapi ogah untuk melakukan RJ. Berarti sulit terwujud atau seperti apa melihatnya? Apa yang di stop? Kasusnya di stop jasa Jokowi itu, tapi dia ogah minta RJ. Artinya pengen di stop seperti Egy Sujana tapi nggak mau RJ. Sulit terwujudnya? Saya tadi sudah sampaikan 99,99999 tidak akan terwujud karena dia minta di stop. Yang pelapornya siapa? Pelapornya kan pihak Pak Jokowi. Ini kan delik aduan. Ya harus pelapor lah yang mencabut. Ya kan? Oh, ada dampak dengan karena 1 LP, nggak bisa juga. Itu kan bukan barang gelondongan. Dia buat LP, masa satu orang buat LP 10? Bisa saja 10 LP dijadikan satu juga bisa. 1 LP melekat pada diri sendiri itu juga sering. Bukan harus, kalau kecuali dalam ibarat kata ini yang membakar rumah, yang nyiram minyak, yang menyiram, yang ngidupin korek api, kan beda-beda porsi. Sama dengan kasus yang dilaporkan Pak Jokowi, ya. Jadi nggak bisa gugur LP itu, nggak bisa. Makanya saya salut dan bangga terhadap 3 senior saya, 3 orang yang saya banggakan di bangsa ini, yaitu Din Samsudin, kemudian Repli Harun termasuk, apalagi yang paling khusus Pak Ugro Seno sebagai komut dari saya. Saya ini direksi wilayah, direktur wilayah. Kami membangun namanya perusahaan security. Bagaimana cita-cita komisaris utama kami yaitu Pak Ugro Seno ingin menjadi presiden security di Indonesia ini. Bagaimana pengamanan, bagaimana untuk memperkecil persoalan-persoalan hukum dengan adanya security, dengan adanya cyber security juga kita punya, yaitu yang dipimpin oleh Pak Ugro Seno. Saya sangat mengerti dan sangat tahu sekali bagaimana seorang Ugro Seno yang punya
intelektual dan kapasitas yang sangat saya junjung tinggi. Saya kaget ketika bersaksi, kemudian dijadikan olokan bagi netizen, dijadikan diremehkan dengan bahasa-bahasa, narasi-narasi pertanyaan yang membuat Pak Ugro sedikit terpojok. Dan juga ketika di iNews, saya rasa itu nggak level Pak Ugro untuk hadir di iNews. Maksudnya nggak level Pak Ugro untuk terjun dalam kapasitas ini. Sebaiknya Pak Ugro sebagai pengamat dan membersamai itu lebih indah dan memberikan edukasi yang terbaik. Saya rasa Pak Ugro dan Pak Din Samsudin mereka salah memahami bahwa yang bertiga ini adalah sebagai peneliti. Sebagai peneliti kita akui the best peneliti atau ahli, ya. Namun mereka kan di luar konteks, sedang melampaui batas, sudah menghina dan merendahkan orang. Sedangkan kita dihina aja kita udah terlalu sakit dan emosi. Ini selalu menghina Pak Jokowi. Oke, ijazahnya lagi diteliti. Oke, ijazahnya dianggap tidak benar. Cari kebenarannya seperti apa. Tapi secara profesional dan intelektual, jangan ribut-ribut, berantem, menghina, mencaci, memaki, sampai itu dokter Tipa itu ya, yang belum jadi dokter kan, dokter Tipa itu nyampain apa? Kami, Rismon, Roy Suryo, saya, Dr. Tipa menyatakan akan menghancurkan Jokowi. Dahsyat enggak? Ini bahasa dan narasi yang luar biasa. Terus ketika berdebat, shut up. Masya Allah, ini yang dibela oleh Pak Din Samsudin. Ini kader Aisyah, kader Muhammadiyah itu. Jangan mementingkan pendapat hukum kalian, mementingkan seolah-olah kalian menjadi seorang peneliti hebat, peneliti udah diakui oleh bangsa, oleh negara, oleh dunia. Merasa kalian merendah-rendahkan orang. Kalian lupa ada hukum Tuhan yang akan merendahkan kalian serendah-rendahnya, yang akan menghina kalian sehina-hinanya melalui tangan Tuhan. Kami hanya berdoa, karena kami tidak mampu menerasikan omongan-omongan kalian itu. Kalau kami tanggapi, berantem. Ya, karena kalian punya emosi, kami juga punya emosi. Merendahkan saya, itu embus di tangan jari, itu hak saya. Kamu bilang apa? Ini salah. Ini Roy Suryo bilang itu apa itu? Ada yang nusuk-nusuk tangan pakai kuku. Memang benar. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita. Saya pinjam itu ijazah lagi. Saya lihat mana yang saya tusuk, saya buktikan sama kamu. Jika yang tidak benar saya bayar kamu dengan berapa kamu minta. Sebaliknya, jadi jangan kamu ngomong sembarangan. Saya nggak ganggu kalian. Siapa sih yang mengakui kalian itu meneliti dengan benar dan baik? Mana ujinya? Kan ada uji kompetisi. Nggak bisa, penelitian. Jadi dengan narasi peneliti ini kita salut dan bangga. Menjadikan keahlian. Ketika diberikan graduate atau penilaian oleh kampus, oleh profesor yang setingkat di atas kalian. Apakah benar ini penelitian ini? Kemudian kan ada keahlian. Ahli ini banyak. Ada ahli ngomong, ahli cuap-cuap, ada ahli menyanyi, ada ahli ribut. Banyak keahlian. Ya kan? Kepandaian merupakan sebuah keahlian. Kepintaran bisa menjadikan sebuah keahlian. Jadi belum tahu keahlian kayak kita itu bisa diakui, pendapat hukum kita, narasi-narasi kita paksakan untuk dibenarkan, nggak bisa juga. Ya, jangan memaksakan kehendak untuk dibenarkan.
Kalau kalian merasa kalian adalah peneliti intelektual, punya kapasitas, kualitas, dan kapabilitas, yang punya hasil dari penelitian kalian itu bisa diakui. Ini kan tidak. Saya mau tanya, siapa sih yang bela kalian? Siapa sih yang mengakui? Yang punya kampus nggak ngakuin, kepolisian nggak ngakuin, semua nggak ngakuin, terus kalian mau ngaku sendiri, terus jerit-jerit, wahai dunia, global pencari keadilan, globalisasi pencari keadilan, tolong bangsa Indonesia ini adalah orang ini, tolonglah dunia. Gila enggak? Itu udah separuh menjerit. Kalian panik ya? Dokter Timo itu bilang minta bantu sama negara lain. Hei, ketika kalian udah masuk sumur, di samping sumur itu banyak orang kita. Minta tolong ke kita, orang kita, Bu, Pak, tolong saya. Pasti dicari tali, diangkat lu dari sumur itu. Ini lu udah kejerembab masuk sumur, lu minta tolong sama dunia. Lu udah mati, orang dunia lain baru datang. Apakah itu dunia maya, dunia alam, dunia apa, saya nggak tahu. Dunia mana yang kamu minta? Bantuan ke dunia mana yang kalian minta? Kan aneh, lucu. Bagi saya nih seperti ada yang nonton waktu itu, kita nonton lagi dengan ada sekitar 5 profesor ya, dosen-dosen, ada dokter, ada beberapa orang lagi bersama nonton Rakyat Bersuara. Itu tertawa, ada yang menyampaikan seperti stand up komedi.